ada batasannya. Ya, mungkin pada awal-awal mungkin tingkat kepuasan orang makin naik, ya kan? Kayak misalnya, oke dia makan dikit, dia makin kenyang. Tapi pada satu posisi dia akan udah overload, ya kan? Kalau dia tambahkan lagi, secara kurva itu kurvanya berbentuk U kebalik, N lah ya, N gitu loh. Jadi dia pertama-tama dia naik. Ya kalau saya gambarkan the law of diminishing return itu biasanya itu di pelajaran makro tuh. Ya, ini kurvanya tuh gini. Nah, awalnya kalau kita lihat makan ataupun minum tadi kopi tadi, dia perlahan-lahan dia akan naik, ya kan? Oke, tingkat kepuasan naik. Tapi sampai posisi kita bisa lihat orang itu makin banyak-banyaknya orang makan, itu berapa banyak sih? Gitu kan. Nah, biasanya di perusahaan itu dia menentukan harga itu udah di posisi sini nih. Gitu loh. Ya nggak mungkin dia menentukan misalnya gini, harga all you can eat misalnya harga 10.000. Harga 10.000 nggak mungkin karena mungkin tingkat kepuasan orang sampai sini tuh nggak mungkin 10.000, mungkin ya sekarang biasa berarti 200.000 kan, makanya dia menentukannya 200.000. Sama kayak siapa yang sering nge-gym, gold gym gitu kan, paket member tahun ataupun ke Dufan gitu kan, paket-paket yang seperti itu tuh dia memanfaatkan sistem ini, hukum ini gitu loh. Dia menetapkan harga sebenarnya bukan pada saat harga di bawah sini, tapi harga pada saat maksimum. Nah, tapi biasa rata-rata orang apakah semuanya di maksimum? Kan jawabannya enggak. Mungkin ada orang yang sampai lebih tinggi mungkin, tapi kan rata-rata mungkin dia sudah research, mungkin orang mungkin di sini doang, mungkin di sini doang, berarti dia bisa ngambil untung dari sana. Gitu. Karena dia tahu tingkat puasan orang itu beda-beda. Gitu, Del. Tapi kalau kopi ini Pak, itu kan dari sisi harganya Pak. Jadi orang itu bayarnya seikhlasnya gitu Pak. Mau dia bayar 2.000 Pak. Oh, oke. Kalau itu ya balik lagi, itu konsepnya sebenarnya ya tidak ada dalam konsep ekonomi sebenarnya. Itu mungkin ya ada tuh yang di berita saya lihat tuh di yang makan juga ada tuh. Jadi dia makan bayar seikhlasnya. Balik lagi konsep ikhlas itu ya kita mungkin tidak bisa sandingkan dengan konsep ekonomi. Gitu kan, karena kalau konsep ikhlas itu mereka tidak konsep dasarnya bukan mencari profit yang sebesar-besarnya. Gitu kan. Karena mungkin profitnya itu mungkin mereka bukan mencari di dunia tapi di akhirat, gitu kan, untuk kelas logikanya kayak gitu kan. Tapi kalau dalam sisi ekonomi itu saya belum menemukan teori itu, gitu kan. Oke, Pak. Karena kalau bayarnya tertentu iya, tapi kalau misalnya ikhlas itu ya balik modal dari mana? Kalau misalnya semuanya bayar 1.000 gitu kan. Nah, makanya tadi saya bilang mungkin dia mengharapkan profit itu bukan di dunia tapi di akhirat. Nah, mungkin itu konsepnya udah beda. Gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau secara logika konsep ekonomi apakah akan balik modal? Kalau kita lihat dari cost-nya si orang minum kopi gitu kan. Enggak. Gitu. Mohon izin Pak. Boleh. Itu pernah juga dengar yang kayak Abdillah itu Pak, tapi yang Ilham tahu itu, tapi nggak tahu ya sama apa nggak. Dia tuh bukan minum bayar sebebasnya gitu enggak, tapi dikasih tahu modalnya segini. Mau bayar berapa boleh gitu. Oke. Dan jadi sisanya biasa kayak gitu nanti keuntungannya akan didonasikan ke apa gitu ya? Enggak juga, memang enggak juga ya? Bisnis Pak, tapi dia tuh dikasih tahu cost-nya berapa gitu ya? Ya, cost misalnya kopi jos, cost-nya 10.000. Bayarnya terserah. Itu kan kadang kan Pak kalau konsumen kan melihat seperti itu kan bayar di bawah kan agak malu. Nah, itu dia biasanya memanfaatkan yang tadi mungkin dia yang non cost tadi yang terakhir ini. Dia memanfaatkan situasi, dia memanfaatkan kayak dia tahu bahwa orang-orang dengan istilahnya seperti itu dia tidak mungkin ngasih harga bayar di bawah harga. Kalau di bawah harga mungkin dia malu gitu kan. Mungkin dia lebih melihat dari sisi psikologisnya orang. Tapi mungkin kalau misalnya jual kopi kayak gitu mungkin anak-anak sekolahan SD SMP mungkin nggak
menurut saya agak susah gitu kan. Yang Kalau ada malah anak SD nggak mikir, Pak. itu dia. Maka dia biasa kayak gitu kan di tempat wisata atau apa yang mereka memang yang mereka sudah tahu gitu loh marketnya seperti apa. Maka tadi saya bilang kan, ketika kita mau melakukan bisnis, tahu dulu marketnya kalian ada di mana gitu. Iya. Siap, Pak. Oke. Yang lain? Tapi kalau itu belum memang nggak ada teorinya ya, Pak ya? Ya tadi teorinya nggak ada, tapi kalau yang tadi kamu bilang yang apa? Ada cost apa namanya minimum misalnya, oke, cost minimum membuat kopi ini 2.000 per cangkir misalnya gitu kan. Kalau mau bayar bebas, ya dia sebenarnya dia memanfaatkan cost plus gitu kan. Tapi memang dia tidak ditetapkan harga jual, tapi dia memanfaatkan lebih ke tingkat psikologis gitu loh. Nah, ini kan based on teori, balik lagi. In reality, itu tidak semua teori itu digunakan. Kadang ya banyak teori baru yang berdasarkan dari realita. Kayak gitu. Tapi ya secara logika, kalau misalnya kita mau menentukan, kalau kayak gitu modelnya kita nggak bisa menentukan kita mau profit berapa. Kan? Karena ya ikhlasnya logikanya. Karena dia memanfaatkan si psikologisnya si orang yang si beli itu, pelanggan yang beli. Siap, Pak. Oke, yang lain? Ada? Nggak ada? Atau masih bingung? Sebenarnya kalau untuk yang pricing ini memang lebih banyak ke materi dibandingkan perhitungannya. Kalau kalian coba yang RPS yang 3 soal itu juga sebenarnya secara soal pun tidak terlalu ngejelimet gitu kan. Nah, saya juga soal UAS tahun lalu pun soal pricing tidak tidak serumit mungkin kayak pengembangannya seperti apa gitu loh. Tapi saya nggak tahu nih soal tahun sekarang apakah pricing ini memang teori juga, karena yang tahun lalu kalau nggak salah teori itu dikeluarin tuh, jadi ada pilihan ganda teori rata-rata itu mengenai pricing sama perhitungan-perhitungan singkat. Gitu. Oke, karena waktu sudah 9.19 mungkin menyalakan webcam, saya mau absen sekali lagi. Bisa? Untuk terakhir. Oke, gimana yang lain yang mungkin tadi belum ada suaranya, apakah masih pusing dengan pricing ataukah sudah paham? Atau materinya lebih mudah dibandingkan yang lainnya? Gimana Galan, Aldi, Gabriel, Elsa, Adit, Aska, yang belum ada suaranya hari ini? Ayosa hari ini nggak ada suaranya ya, tumben. Lagi galau Ayosa, Pak. Oh gitu ya. Oke, saya absennya based on dari webcam aja, dilihat dari 1, 2, 3, 4, 5 kali 525. Oke. Oke, saya coba. Oke. Thank you semuanya. Hari ini saya rasa cukup sekian untuk tugas yang saya infokan di awal. After UTS sudah tahu kan ya, soal RPS semuanya dikumpulkan jadi satu dari mulai CBA sampai yang hari ini itu dikerjakan di kertas, dan cuman yang untuk yang pricing saya minta lebih kepada penjelasan ya, tambahin penjelasan kayak bagaimana mencari ini dibagi apa dan sebagainya. Jadi bukan hanya perhitungan, sama seperti soal yang pada standar costing yang sebelumnya, ya kan, standar costing pada yang UTS lalu kan kalian juga mengerjakan seperti itu kan ya.
Jadi menjawab soal, lalu kurang lebih mendefinisikan gimana cara mencarinya. Lalu mungkin minggu depan kita akan review, saya coba ambil materi dari tahun lalu, ya, dan mungkin ada beberapa soal direct costing ataupun CVP juga yang akan saya tambahkan, mungkin karena itu yang menurut saya juga lebih concern. Jadi nanti minggu depan tugasnya yang akan di-upload GCR ada 2. Yang pertama yang tadi RPS, ya, karena itu sebenarnya soal dari tugas dari awal, harusnya kalian juga mengerjakan nyicil. Yang kedua mungkin maksimum saya akan kasih soal yang untuk review itu paling lambat hari Jumat. Nah, tapi saya minta soalnya itu dikerjakannya itu di PowerPoint aja. Ya, di PowerPoint karena nanti saya minta yang menjelaskan adalah kalian. Mungkin ada beberapa soal, jadi nanti saya minta secara bergiliran kalian akan menjelaskan, saya tunjuk secara random siapa menjelaskan nomor berapa. Gitu. Jadi kalau pakai tulisan tangan, saya mungkin agak susah nanti untuk uploadnya. Jadi based on PPT. Tapi saya yakin bahwa kalian akan mengerjakan istilahnya bukan kopas tapi nggak tahu asal usulnya dari mana. Gitu. Tapi saya yakin kalian juga mengerjakannya ya memang mengerjakan gitu kan, bukan dari teman-teman kalian. Itu ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, UAS tahun ini, nggak tahu lah ya. Sudah ada jadwal UAS belum sih? Sudah, Pak. Ya. Akbi kapan? Hari kedua. Hari kedua, Pak. Rabu. Ya, ya, karena kemarin permintaan dosennya nggak mau di belakang karena ngoreksinya takut waktunya kayak sekarang gitu kan. Jadi hari kedua ya. Oke, nah mungkin informasinya juga bentar saya coba matiin dulu. Wait.